Halo, selamat pagi. Hari ini Miss Leka akan memberikan materi pembelajaran terbaru, itu adalah tentang konsep mol. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan hukum dasar kimia karena dia satu paket gitu, satu kompetensi dasar. Di dalamnya ada hukum dasar kimia, ada persamaan reaksi, ada stoikiometri juga. Nah, dalam stoikiometri itu ada namanya konsep mol. Nah, apa sih yang akan kita pelajari tentang konsep mol? Materi akan dibahaskan pada video ini sebenarnya cuma ada dua dulu, nanti selanjutnya akan Miss bahaskan pada video berikutnya. Yang akan dibahaskan itu adalah tentang massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Terus dan juga konsep mol. Sedangkan konsentrasi larutan, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri larutan itu nanti kita bahas pada video berikutnya. Oke, kita masuk ke massa atom relatif atau AR. Mungkin kalau mendengar kata massa atom udah familiar lah ya tentang massa atom ini. Sebelum kita masuk bagaimana sih AR itu, Miss akan mengingatkan kalian dulu tentang yang ini. Kalian masih ingat nggak dengan notasi unsur berikut ini? Ini adalah si Ag, argentum, terus di atasnya ada angka 108, di bawahnya ada angka 47. Sebenarnya ini adalah materi kelas 10 ya, semester pertama. Itu adalah tentang struktur atom, di dalamnya mempelajari tentang notasi unsur. Harusnya sih kalian masih ingat tentang notasi unsur ini. Cuma biar lebih afdol lagi, Miss akan jelaskan kembali 108 itu apa, 47 itu apa ya. 108 itu adalah si nomor massa, sedangkan 47 itu adalah si nomor atom. Nah, massa si atom relatif itu mengacu ke nilai ini. Nilai ini didapat dari mana sih, kok bisa tiba-tiba muncul aja angkanya 108? Jadi ternyata nilai 108 itu adalah hasil dari dua rumus yang akan kita pelajari. Nah, untuk mencari massa atom relatif itu ada dua rumusnya. Yang pertama itu adalah perbandingan dengan atom C12. Kenapa atom C12 yang digunakan? Karena ini standarnya ya. Jadi di sini dengan kata lain C12 itu sudah stabil. Oke, karena dia sama dengan satu satuan massa atom. Terus cara yang kedua adalah dengan kelimpahan isotop unsur yang ada di alam. Isotop sendiri sudah kita pelajari pada semester kemarin. Itu masih tentang struktur atom juga. Isotop itu adalah beberapa unsur yang memiliki proton yang sama atau nomor atom yang sama. Oke. Untuk perbandingan dengan atom C12, ini adalah rumusnya untuk mencari nilai si ARX, AR yang akan kita cari unsurnya itu sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/12 kali massa satu atom C12. Angka 1 di sini itu adalah berasal dari AR yang si unsur kita gunakan adalah 1, sedangkan si 12 ini adalah si massa atom si C dikali dengan massa 1 atom C12. Nah, biasanya ini dalam bentuk gram nanti. Tapi nanti lihat lagi ya dalam bentuk soalnya seperti apa. Tidak akan jauh dari rumus ini. Jadi massa rata-rata satu atom X dan juga massa satu atom C12 itu nanti akan diketahui sama soal. Oke. Untuk kelimpahan isotop, rumusnya adalah massa atom rata-rata sama dengan persentase kelimpahan isotop A kita kali dengan massa isotop A ditambah dengan persentase kelimpahan isotop B dikali dengan massa isotop B dibagi dengan massa isotop A tambah massa isotop B. Oke, di sini isotop itu bisa 2, bisa 3, bisa lebih ya. Tidak tertutup kemungkinan, contohnya si HH itu ada 11, ada 21, ada 31. Nah, jadi kalau seandainya nih Miss contohkan ke CU deh. CU itu ada yang namanya CU63 dan ada namanya CU65. Dia sama-sama punya proton yang sama, yang membedakan adalah nomor masanya dan juga kelimpahannya di alam. Nah, itu yang mau kita cari di sini, massa atomnya berapa kalau seandainya dia punya isotop 2 atau lebih. Oke. Nanti kalian tinggal masukin ke rumus aja. Nanti dikasih tahu kok persentase si CU63 berapa, persentase si CU65-nya berapa. Oke. Terus kita masuk ke massa molekul relatif. Jadi massa molekul relatif ini adalah jumlah dari
AR. Setelah kita tahu nilai AR, kita bisa cari nilai MR-nya atau nilai massa molekul relatifnya. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, Miss, apakah harus kita mencari nilai AR satu persatu? Kalau seandainya yang diketahui, yang ditanyakan sama soal adalah massa molekul relatif, berarti di dalam soal tersebut sudah ada nilai AR-nya. Di sini kalian tidak akan disuruh mencari. Berbeda kalau seandainya kalian memang diminta untuk mencari nilai AR-nya, bukan nilai MR. Oke? Nah, kita masuk ke konsep mol. Konsep mol itu adalah mol sendiri dalam menyatakan jumlah satuan zat. Seperti massa itu satuannya adalah kilogram. Terus volume itu satuannya adalah liter. Nah, sama kalau dalam kimia, satuan zat itu disebut sebagai mol. Nah, mol sendiri punya beberapa hubungan dengan dengan beberapa hubungan. Miss jadi belibet nih. Ada namanya berhubungan dengan massa, ada berhubungan dengan jumlah partikel, ada berhubungan dengan molaritas, dan ada berhubungan dengan gas atau volume gas. Oke. Kita bahas satu-satu. Ini hubungan mol dulu dengan jumlah partikel. Nah, jadi 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Contohnya seperti ini. Atom Na, di dalam atom Na itu ada namanya partikel Na. Ya, karena di dalam atom itu masih ada lagi yang lebih kecilnya. Nah, di dalam satu atom Na itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel Na di dalamnya. Terus misalkan nih kita mau minum air 1 gelas. Di dalam 1 gelas air itu terdapat beribu-ribu atau berjuta-juta partikel molekul air. Jadi nggak cuman kita minum seteguk berarti H2O-nya masuk 1, enggak. Jadi banyak. Nah, itu yang kita bahaskan antara mol dengan jumlah partikel. Jadi jumlah partikel itu nominalnya banyak. Oke. Di mana di sini kita bisa bikinkan rumusnya, mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. L itu apa? L itu adalah bilangan Avogadro yang Miss bilang tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk aplikasi ke soal, ada beberapa soal nanti jumlah partikelnya angkanya bulat. Misalkan kayak 6 aja, 12, 48. Itu kan angkanya bulat ya. Kalau kita bagi dengan 6,02, itu perhitungannya nggak akan bagus. Nah, kalau seandainya angka jumlah partikel memang berkoma, 3,01, 12,04, berarti kalian menggunakan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau seandainya angkanya bulat pakai angka 6 aja, nggak usah pakai 0,02-nya. Oke. Terus hubungan mol dengan massa. Meski jumlah molnya sama, tetapi massanya akan pasti berbeda, tergantung pada jenis dari unsur, atom, ataupun juga molekul. Nah, di dalam hubungan mol dengan massa, kita mengenal ada yang namanya massa molar. Massa molar itu adalah massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Untuk partikelnya berupa atom, massa molarnya itu sama dengan AR. Satunya adalah gram per mol. Terus kalau seandainya untuk partikel senyawa, massa molarnya adalah MR. Bedakan ya. Atom itu contohnya adalah Na, H, O, Cu saja, Fe, itu adalah atom. Tapi kalau sudah menjadi H2, H2O, CO2, itu maksudnya ke senyawa. Bedakan itu nanti ya. Nah, maka di sini bisa kita bikinkan untuk mencari massa itu sama dengan mol dikali dengan massa molar. Tergantung nih ya, siapa yang akan kita cari massanya. Kalau seandainya massanya adalah massa si atom, tentu massa molarnya kita ganti dengan si AR. Tapi kalau massa yang akan kita cari itu adalah molekul, berarti massa molarnya adalah si MR. Oke, lalu apa hubungan mol dengan volume gas? Nah, volume tiap gas atau volume tiap mol gas itu disebut sebagai volume molar atau kita singkat sebagai Vm. Besar Vm ini tergantung pada suhu dan tekanannya. Jadi rumusnya adalah V sama dengan N kali dengan Vm. Oke. Kenapa dibilang pada suhu dan tekanan, tergantung pada suhu dan tekanan? Karena ada 2 kondisi. Yang pertama adalah keadaan STP atau standar temperature pressure. Nah, pada keadaan STP ini suhunya
0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Jadi kalau seandainya kalian diketahui di soal itu adalah suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, maka untuk mencari nilai volumenya kita ganti nanti Vm-nya. Karena di sini ini kan pakai Vm ya. Vm-nya itu nanti kita ganti. Kenapa? Karena kalau seandainya pada keadaan STP nilai Vm-nya adalah 22,4. Kalau seandainya pada keadaan RTP atau room temperature and pressure, keadaan kamar, suhu kamar, berarti suhunya 25 derajat Celcius. Nah, itu kita gunakan Vm-nya adalah 24 liter per mol. Untuk materi kita, kelas 10 ini biasanya cuma digunakan adalah STP. Kalau seandainya ikut Olimpiade, baru nanti ada kalian temukan nilai RTP. Oke, sengaja Miss jelaskan kedua-duanya, siapa tahu nanti adalah kalian calon-calon ilmuwan kimia. Oke, yang ketiga, kalau seandainya nilai tekanan dan juga suhunya di luar keadaan STP dan juga RTP. Nah, kita sebut sebagai persamaan gas ideal. Oke, di mana rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Tahu ya N itu tadi apa? N itu adalah mol, P adalah tekanan, V adalah volume, R adalah tetapan gas. Nilai tetapan gasnya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhunya atau si T ini adalah suhu mutlak gas harus dalam bentuk Kelvin. Kalau dalam bentuk Kelvin berarti si derajat Celcius kita tambahkan dengan 273. Oke. Yang keempat, kalau seandainya keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Nah, pada P dan T yang sama. Oke, inilah yang pernah kita bahas pada hukum dasar. Ini masuk ke dalam hukum dasar yang kelima atau hukum Avogadro. Di mana pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume gasnya itu akan bergantung pada jumlah mol. Ingat ya, definisinya masih ingat ya tentang hukum Avogadro, di mana perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan jumlah partikel. Jumlah partikel itu sama dengan mol. Nah, makanya rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, dalam stoikiometri memang lebih banyak kehitungan. Jadi, Miss berharap kalian benar-benar bisa mengaplikasikannya, lebih sering-sering bahas-bahas soal, karena memang ini akan keluar nanti di ujian semester. Oke, sampai di sini dulu video kita. Untuk yang berikutnya akan Miss jelaskan di pertemuan selanjutnya. Thank you.